Salam adil dan lestari. Kita kembali di Pustaka Walhi, segmen khusus yang membahas wacana atau diskursus terkait lingkungan hidup yang digulirkan Walhi kepada publik. Acara ini sekaligus memperingati 40 tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, teman-teman, dalam perjalanannya hingga masuk usia 40 tahun, Walhi telah banyak menggulirkan wacana, ide, konsep, gagasan yang memiliki semangat dan tujuan advokasi lingkungan hidup. Konsep tanding ini lahir dari pengalaman empirik dan advokasi Walhi bersama dengan rakyat. Kali ini yang kita mau bahas ada dua, yaitu hak atas lingkungan hidup dan HAM, serta ekosida, ekoside. Dan untuk membahas ini saya sudah bersama dengan M. Rida Saleh, Deputi Walhi periode 2002-2006. Halo Bang Rida. Halo juga. Ya, kabar baik ya? Oh, baik tentu. Nih kita bahas dulu yang hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara gagasannya itu dan apa yang melatar belakangi gagasan ini muncul. Jadi begini, gagasan itu ada dua. Yang pertama gagasan epistemologis atau teoretik, paradigmatik, dan gagasan tentang movement gerakan. Jadi dua konsep yang latar belakangi sebenarnya ide ini. Kalau kita bicara soal epistemologis atau bicara soal tentang paradigma hak atas lingkungan hidup sebagai bukan adalah dulu ya, sebagai hak asasi manusia, itu didasarkan pada kita sebutlah dia epistemanya ya. Manusia itu ya, kemanusiaan kita ini itu sangat ditentukan oleh esensi lingkungan hidup. Yaitu prinsip dasarnya. Jadi kemanusiaan manusia itu sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup. Jadi tanpa lingkungan hidup yang baik, eksistensi manusia itu bisa kita katakan lebih rendah daripada spesies yang lain. Gitu. Jadi dia eksistensi manusia itu akan kehilangan. Dia tidak bisa disebut sebagai spesies lagi kalau esensi yang mengasupi manusia itu sudah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Ini pengalaman Walhi dulu waktu menggugat Dam Koto Panjang. Ya, Dam Koto Panjang itu kan tidak hanya manusia, tidak hanya komunitas, tidak hanya masyarakat adat yang diusir dari wilayah itu karena ditenggelamkan kan, tapi juga ada spesies yang lain seperti gajah dan yang lain-lain. Walhi dulu pernah menggagas satu ide untuk menggugat karena proyek itu proyek Jepang waktu itu kalau nggak salah JICA. Ya. Walhi menggugat di pengadilan Jepang, tapi mengatasnamakan, jadi mewakili. Jadi Walhi mewakili gajah itu untuk menggugat. Ya, ini memang kelihatannya aneh, tapi yang harus kita lihat itu adalah esensinya itu. Esensinya ini. Manusia itu sebagai perwakilan sebenarnya. Jadi kita ini sebagai perwakilan dari esensi lingkungan hidup itu, karena mereka nggak bisa bersuara. Jadi, ya nggak bisa ini itu loh. Ya, jadi nah dua ini yang harus kita pahami. Jadi prinsip dasarnya atau epistemologisnya di situ dia itu. Jadi hak lingkungan sebagai hak asasi manusia itu seperti itu. Jadi eksistensi manusia itu sangat ditentukan oleh esensi lingkungan, dan lingkungan itu ya, kalau kita bicara soal metabolisme sosial ya, lingkungan itu mewakilkan haknya kepada kita untuk kita jaga, gitu. Itu yang ini. Memang ini pembahasan juga dalam. Yang kedua, dari perspektif gerakan. Kalau dulu waktu saya di Walhi yang menjabat deputi tahun 2002, saya melihat gerakan lingkungan dan gerakan hak asasi manusia itu berpisah, walaupun berkomunikasi, tapi mereka masih fragmentasi, terjadi fragmentasi itu. Jadi setiap ada kasus ya, kalau kawan-kawan di human rights defenders ya, mereka itu lebih cenderung melihat aspek
human violationnya itu loh, tapi tidak melihat environmental degradation ya, jadi degradasi lingkungan nggak dilihat itu loh, karena memang itu wajar karena memang advokasi mereka adalah advokasi hak asasi manusia, gerakannya adalah hak asasi manusia. Sementara kasus-kasus seperti itu yang misalnya konflik tanah di Bima, dulu di NTT, di Manggarai, di Kendari, di mana namanya Pasuruan, banyak sekali kasus di Kalimantan dan seterusnya itu. Nah, kawan-kawan human rights itu mengangkat human violationnya, tapi mereka tidak meninggalkan environmental degradation, depresi lingkungannya atau environmental degradation nggak dihinggap. Jadi terjadi itu loh, ada padahal sebenarnya kekerasan manusia itu disebabkan oleh perampasan terhadap tanah sumber daya ini. Nah, kita kemudian menggagas apa perspektif yang pas sebenarnya agar tidak ada dikotomi itu dalam advokasi lingkungan. Jadi kita harus melihat persoalan dasarnya, ya, tapi aspek kemanusiaannya juga tidak hilang. Nah, ini kemudian kita menggagas hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, dan secara epistemologis dia punya paradigma ya, dan punya basis teoritik yang cukup kuat gitu. Walaupun sebenarnya tahun 2002 saya bukan menggagas tapi bukan meneliti juga, sebenarnya mengeksplorasi aja ini sampai lahir satu buku ya, buku kecil yang menjadi pegangan Walhi. Itu sejak tahun 2002 sampai 2004 baru terbit ya. Memang pada tahun itu kita jarang sekali menemukan istilah hak atas lingkungan, ya, atas right to environment itu jarang sekali. Walaupun sebenarnya kalau kita mengacu pada Stockholm Declaration ya, pasca pertemuan human environment di Stockholm itu, Swedia melahirkan 26 pasal tentang Stockholm Declaration. Poin pertama itu disinggung tentang hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia disinggung di poin pertama ditujukan untuk melawan apartheid dan kolonialisme. Jadi bukan bicara tentang hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia. Jadi bicara soal esensi lingkungan hidup itu adalah menentukan eksistensi manusia. Jadi nggak begitu. Nah, ini kita kembangkan terus ya. Memang waktu itu referensinya saya baru melihat Friends of the Earth itu ya, International Friends of the Earth mengembangkan right to environment itu baru tahun 2009 kalau nggak salah. Kita udah lebih dua mulai berkampanye soal itu. Perdebatan tentang lingkungan itu ya, perdebatannya itu di dua kutub gitu ya. Jadi ada yang pendekatannya antroposentris dan ada yang bicara soal biosentris atau ekosentrism. Jadi itu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau saya lihat udah banyak sekali referensi orang bicara tentang hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Hanya bahkan sekarang itu ada perdebatan tentang right to environment dan environmental rights. Jadi ada perbedaan yang jadi sekarang karena kesadarannya melihat bahwa lingkungan ini juga subjek yang secara esensial menentukan eksistensi manusia, maka hak lingkungan ini juga harus diakui sebagai biologi lah kita sebut, atau lingkungan yang harus diakui hak-haknya itu. Kita juga sebagai manusia juga harus diakui hak atas lingkungan kita yang bersih dan sehat seperti itu. Jadi ada terus. Jadi perkembangan isu ini terus sampai sekarang masih berkembang terus. Tapi apa yang menjadi tantangan ya selama mengkampanyekan wacana atau gagasan ini sepanjang 2002 tadi? Tantangannya itu respon publik ya, karena memang publik karena memang wacana ini kan wacana yang perlu ada penjelasan, tidak hanya penjelasan yang
apa namanya kampanye ya materi-materi harus diturunkan ke bahasa-bahasa yang lebih mudah. Lebih mudah kemudian karena dia basisnya itu ada 3 level kan, ada basis teoritiknya, kemudian ada basis empiriknya ya, kemudian juga ada sedikit bagaimana sih membangun komunikasi gerakannya seperti itu. Jadi ini jadi kesulitannya hanya untuk bagaimana sih mentransformasikan ini kepada publik atau publik concern memperjuangkan hak ini. Tapi sekarang sudah lebih baik karena undang-undang lingkungan kita sudah mengakui hak atas lingkungan, kemudian konstitusi kita pasal 28 juga sudah menyebutkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Jadi saya kira kita sisa mengembangkan hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia. Jadi bukan sebagai lagi, tapi dia sudah adalah dia adalah hak asasi manusia. Marida, satu lagi yang akan kita bahas atau kita kupas di Pustaka Walhi itu Ecocide. Nah, kebetulan bukunya nih ada 2 ya. Ya. Ini yang edisi pertama, ini yang edisi terbaru. Sebenarnya bukan edisi. Atau gimana nih? Ini pembaruan atau apa? Bukan pembaruan saja, bukan. Tapi memang lain isinya. Oh, memang lain isinya. Memang 2. Oke. Makanya, jadi kalau kita lihat evolusi dari term ecocide ini ya, kalau dulu kan kita masih bicara soal apa namanya ecocide, pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan lingkungan. Jadi kita bicara soal banyak sekali kasus, kita belum bicara soal apa sebenarnya ecocide itu. Tapi bicara kalau di buku yang pertama itu bicara banyak soal kasus dam dan macam-macamnya yang menurut kita itu adalah pemusnahan lingkungan itu, kekerasan terhadap lingkungan atau kejahatan lingkungan. Belum kita ecocide di situ hanya dijelaskan sedikit sekali itu, walaupun sebenarnya di buku itu mendapatkan respon dari Emil Salim ya. Emil Salim memberikan pengantar dalam buku itu yang menurut saya cukup baik sekali ya, membuka wacana kita juga untuk bisa mendalami ecocide. Tapi mungkin dijelaskan ini ya, ecocide itu sederhananya kita nyebutnya apa sih? Jadi ekosida kalau memang belum ada di kamus kita, belum ada ekosida. Nah, ini memang Walhi nih. Ecos mempelopori yang seperti ini ya. Ya betul. Jadi namanya di buku yang pertama itu juga banyak menjelaskan hak atas lingkungan itu. Jadi hak atas lingkungan kemudian karena ada pemusnahan lingkungan, ya dia juga ada bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sekarang di buku yang terakhir ini ya, kita justru melihat ecocide dalam 4 konstruksi. Jadi yang pertama konstruksi historis, yang kedua konstruksi ideologis, yang ketiga konstruksi hukum, yang keempat itu adalah konstruksi empirik. Itu kita jelaskan di buku ini. Tapi begini, saya ingin kembali ke hak atas lingkungan itu ya. Karena memang kronologisnya dari sana kronologisnya. Jadi ini bukan konsep historis, nggak sama sekali. Saya bisa mempertanggungjawabkan adalah konsep yang berbasis pada kalau kita bicara filsafat, dia punya basis ontologis, ya, punya basis epistemologis, dan punya basis material seperti itu. Itu jelas. Nah, yang saya mau sampaikan sebenarnya satu hal yang sangat penting, bahwa konsep ini sebenarnya satu konsep yang ingin menyatukan ya dua gerakan human rights movement sama environmental movement bisa bersatu, melihat masalah lingkungan itu ya tidak terpisah-pisah, tidak. Jadi tapi melihat masalah lingkungan adalah masalah yang satu, persoalan dasarnya ya dan apa dampaknya itu. Nah itu harus dilihat gitu, karena perampasan tanah itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa perampasan perusahaan lingkungan itu dimensinya itu adalah hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Nah, itulah kemudian dia berkembang menjadi terus ecocide. Jadi kalau kita melihat, dan begini saya ingin menggarisbawahi ya,
ide ini adalah ide yang berkembang dari aktivitas empirik Walhi, advokasi Walhi. Jadi ini ide bukan ide yang tiba-tiba datang secara kayak ideal gitu, jatuh dari langit ya, terus tiba-tiba. kemudian kita berpikir karena kita sadar enggak begitu. Jadi dia memang basisnya adalah pengalaman empirik gitu, jadi lapangan gitu. Kemudian dia berkembang. Nah, menurut saya ini adalah salah satu ide di antara banyak sekali ide Walhi yang original. Karena waktu itu belum ada orang bicara soal hak atas lingkungan supaya asasi manusia, baru Walhi. Jadi sebenarnya bukan saya mencetuskan atau saya hanya menuliskan pengalaman Walhi yang sangat luar biasa itu. Jadi saya tuliskan, kemudian memframingnya menjadi hak atas lingkungan. 2004-2005 kemudian kita melahirkan buku Ecocide. Belum ada orang juga di Indonesia bicara soal Ecocide, bahkan itu udahlah orang bilang apa itu Ecocide gitu. Tapi sebagian orang juga bilang wah keren ini keren gini. Tapi isinya memang biasa-biasa aja, menjelaskan sedikit tentang Ecocide. Nanti 2019 ya kalau nggak salah ada buku Ecocide juga, Ecocide melawan impunitas korporasi. Itu lebih khusus berbicara tentang 3 kasus ya. Saya bersama teman-teman daerah menulisnya: kebakaran hutan, Koto Panjang, ada 4 kebakaran asap ya, kebakaran Koto Panjang, kalau nggak salah Lapindo, 3 kasus Lapindo 1 itu menulis dengan kita bicara soal Ecocide. Nah tapi yang terakhir ini itu memang kita bicara soal lebih banyak teori, sejarah, ideologi, bicara soal melawan bagaimana hubungan kapitalisme dengan Ecocide dan seterusnya. Itu. Buku yang kuning ini ya. Makhluk apakah Ecocide? Ya jadi kalau kita bicara Ecocide, Ecocide itu satu konsep yang secara definisi ya itu adalah pemusnahan terhadap lingkungan sebenarnya. Tapi sejak tahun 33 kita sudah melihat jejaknya. Jejak Ecocide itu kita lihat di mana? Di pembahasan genocide. Nah, di pembahasan genocide kita mungkin semua kita mengerti siapa yang menggagas Richard Dawkins ya, yang mengusulkan Ecocide menjadi satu norma ya. Nah, dalam pembahasan itu dia menyebutkan bahwa genocide itu disebabkan oleh 2 hal. Apa itu? Kebiadaban dan vandalisme. Tapi dia menyebutkan bahwa vandalisme dan kebiadaban dan vandalisme itu bukan disebabkan saja oleh superioritas manusia, tapi karena kebiadaban dan vandalisme sebenarnya ada di dalam struktur kekuasaan. Jadi dia adalah penyakit dari kekuasaan. Jadi dia tertanam di dalam situ penyakit itu. Jadi kalau penguasanya atau sistemnya otoriter, dia bisa akan terjadi genocide itu. Nah, tapi dia mendefinisikan tidak hanya genocide, pemusnahan terhadap etnis, suku, intelektual, ideologi, tapi juga ada yang disebut dengan culture genocide, ethnocide, dan ecocide. Dari situ, ya dari situ sudah ada itu, sudah ada pemusnahan lingkungan itu sudah ada pembahasannya, tapi dia masih disubordinasi di dalam genocide, karena genocide itu juga pasti akan mengakibatkan kerusakan dan seterusnya. Kemudian pada tahun 70-72 itu Lincoln yang menggagas itu, tapi dia dilatar belakangi oleh perang Vietnam. Ya, perang Vietnam, ternyata perang Vietnam itu tidak hanya melakukan agresi terhadap manusia, tapi juga menggunakan bahan kimia, memusnahkan lingkungan di sana, disiram. Dan yang mensupport itu adalah Monsanto ternyata. Jadi Monsanto mensupport bahan kimia itu. Nah, terus kemudian di konferensi Stockholm juga Presiden
Swedia saat itu juga menyampaikan kutukan terhadap perang Vietnam, dan dia secara eksplisit menyebutkan bahwa itu adalah kejahatan ecocide. Jadi mulai dari situ ada istilah mulai berkembang. Tapi satu hal yang perlu kita pertanyakan, istilah ini kemudian nggak jadi pembahasan, nggak ada dibahas di dalam forum itu, nggak ada. Bahkan kalau kita lihat Declaration, Stockholm Declaration, nggak ada sama sekali gitu. Jadi pembahasannya nanti tahun 78 baru kemudian dibahas. Terus pembahasannya justru sebenarnya istilah ecocide ini dibahasnya di forum, di Komisi HAM, banyaknya dibahas di sana, tidak di forum lingkungan. Jadi kalau kita lihat Stockholm, Nairobi 82, kemudian Rio de Janeiro 92, sampai Johannesburg 2002 dan seterusnya, nggak ada pembahasan tentang ecocide. Jadi kemungkinan besar ini istilah dimusnahkan atau tidak digunakan atau tidak, itu bukan karena orang nggak memahami, tapi ada intervensi politik, ekonomi politik yang mempengaruhi istilah ini tidak berkembang. Kalau di Indonesia apakah? Nah, di Indonesia memang ada perbedaan historis. Ya. Karena ini kan sekarang di internasional diusulkan menjadi masuk dalam 4 kejahatan ya. Akan diusulkan menjadi satu kejahatan baru, kejahatan kelima terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia. Nah, melalui Statuta Roma. Kalau di internasional dia punya jejak historis, tapi kalau di Indonesia ada Undang-Undang 26 2000 tentang pengadilan HAM. Diakui di sana genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hanya Undang-Undang 26 ini dibentuk, tidak ada jejak ekologisnya, nggak ada sama sekali ya. Memang kasus Timur dulu ya, kalau kita kemudian ini kompromi atas kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara kita dulu ya. Kemudian dibuatkanlah undang-undang ini agar bisa diadili di Indonesia, nggak usah diadili keluar gitu. Nah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah meletakkan sejarah tentang ecocide. Waktu mereka melakukan penyelidikan terhadap Lapindo, mereka menyebutkan bahwa ini adalah kejahatan ecocide. Namun kejahatan itu tidak masuk di dalam Undang-Undang 26, jadi sehingga dia tidak bisa disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan gitu. Jadi bukan pelanggaran HAM berat waktu itu, karena memang Undang-Undang 26 itu hanya mengakomodir kejahatan yang disebut sebagai genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau tidak ada cantelannya, dia tidak ada cantelannya secara normatif, tidak ada cantelannya sama sekali. Tapi apa itu jadi kendala juga? Itu kendala, kendala sampai sekarang itu jadi kendala di Indonesia, karena belum ada satupun norma hukum yang secara eksplisit mengakui ecocide sebagai satu kejahatan ekologi baik di internasional maupun di nasional. Itu belum ada. Itu yang sedang diperjuangkan. Nah, kenapa kita memperjuangkan ini? Karena kita melihat bahwa kejahatan atau pemusnahan lingkungan itu memang dilakukan secara sistematis, masif, meluas ya, dan itu terjadi bertahun-tahun. Di sisi lain, ya, undang-undang kita ini bicara soal kejahatan lingkungan itu lebih sektoral dan simplis, menyederhanakan. Misalnya limbah saja, terus kemudian kebakaran hutan saja, jadi terpisah-pisah. Padahal kejahatan ini adalah kejahatan yang terjadi tidak terjadi secara sederhana ya. Itu terjadi ya. Artinya Walhi masih akan terus mendorong supaya ini ada cantelannya, supaya saya mengusulkan kedepannya di buku ini saya mengusulkan agar Walhi tetap berikhtiar untuk mendorong ecocide sebagai kejahatan yang masuk dalam Undang-Undang 26. Karena begini, menurut saya ini juga salah satu konsep original Walhi, dan ini
kita menggunakan istilah ini selain menggunakan referensi, karena tahun 2005 nggak ada juga orang bicara soal ini, nggak ada orang bicara soal ecocide, itu nggak ada. Semua project-project NGO ya, saya terus itu bicara lebih banyak ya kerusakan dan macam-macam di situ tuh, dan banyak basisnya project gitu loh. Ini nggak ada, ini nggak ada yang mendanai, nggak ada. Kita memang dari pengalaman Walhi melihat, dari kesadaran kolektif Walhi melihat kemudian melahirkan ini. Nah sekarang sudah dibicarain secara nasional ya, sudah mulai beberapa tokoh mulai bicara, kemudian bahkan Ibu Menteri KLHK itu sudah menggunakan istilah ecocide dalam satu forum forum internasional. Dia menyampaikan menggunakan istilah ini dengan fasih. Jadi kalau kita lihat negara maju juga seperti Prancis sekarang menggagas itu ya. Negara-negara, apalagi negara kepulauan semua kayak Vanuatu, Fiji, Maldives sudah mendorong ini, menggagas ecocide. Dan Indonesia saya kira karena Indonesia negara kepulauan, masih banyak sumber daya alamnya ya, ancamannya juga luar biasa. Saya kira kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sistematis itu sudah, hukum kita sudah tidak menjangkau lagi dengan normanya itu sudah nggak bisa selesai secara komprehensif gitu ya, setengah-setengah gitu, dan nggak bisa menjangkau kejahatan ini. Jadi perlu ada norma yang baru atau norma yang melampaui dari hukum-hukum yang ada. Oke. Baik Bang Rida, ini benar-benar juga jadi pemahaman kita semua betapa pentingnya kalau begitu ecocide ini punya cantelan supaya ke depan penegakan hukum atas kasus-kasus seperti ini bisa lebih cepat dan tuntas gitu ya, tapi nggak setengah-setengah. Baik, ini di usia Walhi yang ke-40 tahun, apa yang ingin disampaikan? Ada 3 hal yang saya yang pertama itu soal konsolidasi dan kelembagaan Walhi. Walhi ini udah satu organisasi yang sudah mendapatkan legitimasi luas secara internasional maupun secara nasional, termasuk apa yang disampaikan oleh Walhi itu, isu-isu yang keluar dari Walhi itu isu-isu yang sangat didengarkan oleh rezim atau pemerintah kita itu. Jadi, tapi saya melihat bahwa konsolidasi organisasi ini masih penting. Jadi maksud saya konsolidasi organisasi itu bukan hanya penguatan kelembagaan, tapi sumber daya manusia, proses kaderisasi dan seterusnya itu penting sekali. Karena ke depan ini lompatan-lompatan kejahatan ya, lingkungan itu luar biasa itu cara itu ya. Sementara pengetahuan dan konsolidasi kita itu masih begini-begini saja. Saya kira kita akan peran kita bisa termarginalisasi dengan sophisticated dari kejahatan ini. Jadi ini perlu itu yang pertama. Yang kedua soal diskursus. Jadi Walhi ini saya berharap sekali Walhi terus jadi bahwa kerjaan advokasinya terus kencang. Itu sudah menjadi hitoh dari Walhi itu. Tapi juga Walhi itu gimana ya, pengalaman itu sangat luar biasa Walhi. Jadi harus dikemas dan dikembangkan menjadi diskursus yang bisa berkontribusi berkontribusi bagi pengetahuan ya, lingkungan hidup, ekologi ya, politik ekologi, lingkungan hidup, ekonomi politik di negara ini, itu supaya kebijakan-kebijakan kita ini kebijakan-kebijakan yang bisa betul-betul berkorelasi dengan keadilan, melayani rakyat. Sejauh ini kebijakan kalau kita lihat memang melayani korporasi ya, lebih banyak kalau kita periksa. Nah itu supaya dia betul-betul berkorelasi dengan keadilan ya, jadi tidak jauh, karena faktanya sekarang undang-undang ini, undang-undang itu, kerusakan tetap, kemiskinan tetap terjadi. Yang ketiga saya kira pola advokasi dan kampanye Walhi juga memang perlu ada, bukan reformulasi tapi memang perlu ada didiskusikan kembali itu, karena karakteristik dari
sistem. Jadi saya menyebutkan ini konteks COVID ini terjadi mutasi juga, ini gennya kapitalisme itu. Jadi cara dia melakukan upaya-upaya ekspansi juga mungkin akan berubah, tapi tetap eksploitasi sifatnya. Jadi juga ini kita juga harus merancang satu strategi baru dalam advokasi lingkungan. Saya kira 3 poin itu yang saya bisa usulkan kepada Walhi, dan saya tentu mengucapkan selamat ya pada Walhi, ulang tahun Walhi yang 40 ini udah umur yang sudah cukup tua ini ya. Jadi perlu ada penyegaran gitu loh. Jadi harus banyak olahraga terus nih, kalau enggak bisa kena kolesterol ya, kena macam-macam. Kalau nggak olahraga ya, harus banyak olahraga, dia melahirkan diskursus advokasinya juga harus lebih modern dan seterusnya. Nah kalau enggak ya itu dia kena gula, kena ini, terkesalip makanya yang lain. Baik, Mbak Rida, terima kasih, dan teman-teman, demikian Pustaka Walhi yang kali ini membahas 2 hal sekaligus karena saling terkait ya. Hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia, juga ecocide. Kita jumpa lagi di edisi mendatang. Salam adil dan lestari, pulihkan Indonesia.